Firman Tuhan bilang begini, perhatikan langkahmu waktu kau mau datang ke rumah Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita. Kita tutup mata kita sambil membayangkan Tuhan menjamah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu, terpujilah firman-Mu. Kami telah siap untuk beribadah, dan biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini layak dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu, supaya waktu kami pulang tidak akan sama seperti waktu kami datang. Kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami akan pulang dengan berkat-berkat yang berlimpah atas roh dan jiwa kami, supaya kami akan senantiasa bersuka cita sepanjang seminggu ke depan, bahkan selama kami hidup di dalam nama Yesus. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ku bawa korban syukur. Saat kau masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Amin Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari saudara kita angkat lagi saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat
dan siap untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, tidak duduk. Kita puji-pujian dengan keadaan berdiri. Kita akan menyanyikan pujian hari yang terbaik. Katakan, hari ini adalah hari yang terbaik.
Kita angkat pujian Anak Negeri Papua sambil menari ya. Ke depan sambil menari. Siap? Puji-pujian kami. Yes. Anak negeri Papua, negeri
Puji Tuhan. Dalam hosamu juga Tuhan memberkati. Amin. Waktu engkau menunggu orang pun Tuhan memberkati. Jadi jangan pernah bilang, aduh, lama sekali. Nikmati berkat Tuhan. Hari ini kayaknya kita punya tema tuh menikmati ya. Ayo belajar menikmati Tuhan. Kita akan ujian yang berjudul menikmati Tuhan. Haleluya.
Katakan kasih setiamu
bagi hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat mengukurnya Tuhan. Terlalu dalam, terlalu tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ada begitu banyak pergumulan, tapi engkau kuat di hadirat Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidupmu. Ada begitu banyak hal yang kau rindukan sampai hari ini belum terjawab, tapi engkau masih bisa berkata terima kasih Tuhan. Itu tanda kebaikan Tuhan bagi hidupmu. Itu tanda kebaikan Tuhan bagi hidupmu. Dia Allah yang setia. Yesus Tuhan. Yesus, kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku kerajaan-Mu, kerajaan kebenaran, kebenaran itu bagian, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang seumur hidupku, seumur hidup mengasihi-Mu, mengasihi, memuliakan, memuliakan-Mu, Bapa. Dan angkat kedua tanganmu sambil dia katakan, Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidup kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan kebenaran-Mu, kebenaran jadi bagian hidup kami, bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang seumur hidupku, seumur hidup mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memulia, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memulia, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bapa dan Rajaku, Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Kebenaran yang memimpin kami, kebenaran yang menuntun kami, kebenaran yang membebaskan kehidupan kami dari segala perbudakan dosa, kebenaran yang membawa kami untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mau belajar terus mengasihi Engkau. Kami mau belajar terus memuliakan Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sekalipun melakukannya itu tidak mudah, tapi kami percaya ketika tangan Tuhan menggenggam kehidupan kami, kami akan dibawa terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Saat kami jatuh, Engkau menopang kami dan mengangkat kami kembali. Saat kami lemah, kami tidak dibiarkan oleh-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Sekarang Tuhan bicara apa yang Tuhan mau bagi kami. Tuhan bicara apa yang Tuhan mau bagi kami. Tuhan bicara apa yang Tuhan mau bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Segala kemanusiaanku, pertimbangan manusiaku, kusalibkan di salib-Mu Tuhan. Perkataan roh yang berasal dari Tuhan yang disampaikan pagi ini. Roh Kudus, mari melayani bersama-sama. Di titik mana hamba bicara, di titik mana Kau suruh berhenti, ajar hamba terkonek dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini masih ada firman Tuhan yang kita dengar. Karena ada waktu di mana firman ini tidak akan lagi kita dengar. Di saat itu kita akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita akan sangat butuh orang bicara firman buat kita, tapi tidak ada orang yang akan bicara firman buat kita lagi. Karena itu kalau Tuhan masih kasih waktu buat kita untuk kita dengar firman Tuhan, mari kita beri respon hati yang luar biasa kepada Tuhan. Jangan pandang siapa yang bicara, tapi lihatlah bahwa pada waktu dia bicara, Tuhan sedang memakai hidupnya untuk menyatakan maksud Tuhan bagi kita. Kita buka satu bagian firman Tuhan dari Matius 24. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Apakah semua sudah dapat? Puji Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pasal 24 dan pasal 25 bicara tentang akhir zaman, ya, bicara tentang akhir zaman. Dan dalam pasal-pasal sebelumnya itu dijelaskan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman atau menjelang akhir zaman, yaitu pada waktu itu dikatakan bahwa bait Allah itu akan runtuh dan satu batu pun tidak akan tersusun di atas batu yang lain. Artinya pada zaman itu Israel sangat membanggakan rumah ibadah mereka. Sehingga Tuhan bilang rumah ibadah yang dibanggakan itu akan runtuh, satu batu juga tidak akan tersusun di atas batu yang lain. Artinya rumah ibadah tidak menyelamatkan, tapi Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Ya. Lalu masuk lagi kepada permulaan penderitaan, masuk lagi kepada ajaran-ajaran yang akan menyesatkan kita pada zaman-zaman yang sekarang kita sudah lalui, ya. Sekarang ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa tidak perlu membawa perpuluhan ke gereja. Hati-hati,
Makanya kenapa kita penting sekali baca Alkitab, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena semua datang dengan ajaran mereka, dan kalau kita tidak kuat, kita bisa terombang-ambingkan dan kita bisa mengatakan bahwa ajaran itu betul, ya. Lalu tanda-tanda zaman itu juga bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan ada siksaan besar yang akan kita alami dalam masa kesengsaraan, ya. Dalam masa kesengsaraan 3 tahun setengah, ya, masa kesengsaraan itu kita akan mengalami banyak hal. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang dikatakan bahwa masa itu akan dipersingkat supaya orang-orang pilihan Tuhan tetap ada di dalam Tuhan. Sebab kalau masa itu tidak dipersingkat, kita pun bisa murtad di hadapan Tuhan, ya. Jadi Tuhan sudah memberi banyak tanda bagi kita untuk kita melihat tentang waktu kedatangan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, nasihat supaya berjaga-jaga, ya. Saya memberi tema, jadilah orang yang waspada dengan hidupnya. Jadilah orang yang berjaga-jaga dengan hidupnya. Kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, kenapa kita disuruh berjaga-jaga? Ya. Kenapa kita harus menjadi orang yang berjaga-jaga di hadapan Tuhan? Hal yang pertama, orang yang berjaga-jaga di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu melihat perjalanannya bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam hidupnya, ada hal-hal yang harus dipertahankan dalam hidupnya, dan ada hal-hal yang harus dikembangkan dalam hidupnya. Alkitab bilang begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita tahu bersama cerita Nabi Nuh seperti apa, ya. Tuhan melihat begitu bejatnya orang-orang pada waktu itu, begitu rusaknya kehidupan orang-orang pada waktu itu. Alkitab menggambarkan mereka kawin, mereka pesta pora, ya, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Dan pada waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bait, untuk membangun batra, Tuhan itu menyuruh Nuh tidak boleh bicara apa-apa. Nah, itu yang tadi dikatakan, saya bicara di awal tadi. Ada waktu itu akan kembali lagi, ya. Yang sudah pernah terjadi akan kembali lagi, ya. Yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Kenapa yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi? Karena pada waktu yang sudah terjadi itu, Tuhan memberi kita untuk belajar dari apa yang telah terjadi. Karena dengan waktu yang berjalan itu, satu waktu itu akan kembali lagi Tuhan pakai untuk menguji kita. Amos bilang pasal 8, orang akan lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang akan lari, teruna-teruna muda, katakan anak-anak muda akan lari. Lari bukan cari apa, cari firman Tuhan, cari orang yang bicara firman Tuhan. Amos bilang mereka akan mati di tengah jalan, bukan karena mereka mati kelaparan, bukan karena mereka mati kehausan, tapi mereka mati karena mereka mencari orang untuk bicara firman buat mereka. Hal yang sama sudah terjadi pada zaman Nuh. Pada waktu Nuh membangun bait, membangun batra, orang datang bertanya sampai orang bilang, Nuh, mungkin engkau gila. Ngapain kau bangun batra, bangun perahu begitu? Tapi Tuhan tidak menyuruh Nuh untuk bicara apapun. Sampai hari di mana Tuhan bilang, perintahkan binatang apapun itu, sepasang-sepasang masuk. Lalu Tuhan menutup pintu. Dan pada waktu Tuhan menutup pintu, datanglah air bah. Generasi yang hidup, tidak ada yang selamat kecuali 8 orang. Saya belajar di PL, Tuhan itu selalu meninggalkan sisa. Kenapa Tuhan meninggalkan sisa? Supaya sisa ini bisa menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan musnahkan semua,
Tidak ada orang yang bisa bercerita. Saudara percaya saudara ada bilangan-bilangan sisa yang Tuhan tinggalkan? Saudara ada bilangan-bilangan sisa yang Tuhan tinggalkan? Kalau saudara percaya itu, saudara adalah orang-orang yang tidak boleh diam. Saudara harus buka mulutmu dan cerita tentang perbuatan Tuhan. Tuhan meninggalkan Nuh, istri, ketiga anak, dan istri mereka, supaya mereka bisa menceritakan peristiwa yang Tuhan buat, penghukuman yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Kenapa kita perlu berjaga-jaga dengan hidup kita? Karena masa lalu kita, perjalanan kita sebelum kita kenal Tuhan, sewaktu-waktu bisa datang dalam hidup kita. Saudara, tidak ada orang yang kuat. Tidak ada orang yang kebal dosa. Semua kita punya potensi untuk melakukan kesalahan dalam hidup kita. Masa lalu kita, kehidupan bobrok kita, kehidupan bejat kita yang sudah dihapus oleh Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita terima Dia dalam hidup kita. Hidup kita dipindahkan dari status anak iblis, dari status orang berdosa menjadi status dibenarkan oleh Tuhan. Tapi pada waktu kita sudah menjadi anak Tuhan pun, kalau kita tidak berjaga-jaga dengan hidup kita, kehidupan lama kita bisa mewarnai hidup kita. Bisa. Ya, bisa. Orang yang tukang tipu sebelum dia bertobat, waktu dia kenal Tuhan dan dia tidak waspada, dia bisa kembali jadi tukang tipu. Ya. Orang yang hidup dalam kelemahan apapun, waktu dia bertobat kenal Tuhan, kalau dia tidak berjaga-jaga dengan hidupnya, dia bisa melakukan hal yang kemarin dia lakukan. Walaupun pada akhirnya dia datang dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dia datang dengan kekuatan roh yang Tuhan taruh dalam hidupnya untuk duduk lagi di hadirat Tuhan. Tapi saudara, waktu engkau sudah dalam Tuhan dan engkau melakukan kesalahan, engkau bayar harga mahal untuk kembali ada di hadirat Tuhan. Kau bayar harga mahal untuk kembali di hadirat Tuhan. Nah, ini yang kadang buat orang tidak bertahan. Orang Tuhan tidak bertahan ketika dia harus membayar harga mahal, ya. Maka tidak banyak anak Tuhan ketika jatuh bisa bangkit kembali. Tapi anak Tuhan yang jatuh dan bisa bangkit kembali, itu anak Tuhan yang menyatakan Tuhan hebat, dahsyat dan luar biasa. Kita perlu berjaga-jaga dengan hidup kita, supaya kita tidak masuk dalam bilangan orang-orang yang bermain-main dengan anugerah Tuhan. Karena sewaktu-waktu pintu anugerah itu bisa Tuhan tutup buat kita. Saudara ingat peristiwa 5 gadis darah yang bodoh dan bijaksana. Mereka hanya keluar sebentar, dan waktu mereka kembali, mereka ketuk pintu. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Karena itu kita perlu, Alkitab dalam Yakobus bilang, iblis itu berjaga-jaga, dia mengaum di sekitar kita. Dia mencari waktu yang tepat, di mana ada celah sedikit saja kita buka bagi dia. Dia akan masuk dan dia mulai menggerogoti hidup kita di dalam. Kita perlu Tuhan, amin. Kita perlu Tuhan atau kita butuh Tuhan? Kita perlu Tuhan atau kita butuh Tuhan? Kita butuh Tuhan. Kalau engkau perlu Tuhan, saat senang engkau cari Tuhan. Saat tidak senang engkau cari Tuhan. Saat senang engkau main-main dengan Tuhan. Tapi kalau engkau butuh Tuhan, saat senang, saat susah, engkau tetap cari Tuhan. Berjaga-jaga dengan hidupmu, supaya kehidupan kita yang sebelumnya tidak mengganggu hidup kita kembali. Kalaupun dia datang kembali, dia tidak punya senjata untuk menguasai kita. Dia mungkin cuma bisa sentil kita sedikit, tapi dia akan pergi
Karena kita punya kekuatan roh untuk bisa memadamkan itu. Saya tipe orang pemarah. Saya tipe orang yang kalau tidak suka orang, wajah saya tidak bisa tipu. Iya. Pak John kan tertawa. Iya. Kalau saya tidak suka orang, saya betul-betul langsung kasih tunjuk di muka saya. Itu kemarin. Iya. Gitu. Satu waktu dalam satu pertemuan, saya betul-betul tidak suka dengan pertemuan itu, dan saya betul-betul dikasih tunjuk reaksi saya bahwa saya tidak suka sama sekali. Saya betul-betul tidak suka. Ditawarin makan, dulu saya nggak mau. Ya. Ditawarin segala sesuatu, saya nggak mau. Tapi saya ditegur. Belajar, karena engkau seorang hamba Tuhan. Jemaat melihat hidupmu, gerak-gerikmu jemaat lihat. Orang-orang yang kau layani melihat hidupmu. Bagaimana mungkin kau mengajar tentang pengampunan, kau mengajar tentang kelembutan, kasih, lalu kau sendiri tidak menunjukkan hal itu. Dan saya mulai belajar. Saya mau diubahkan Tuhan. Apakah ke depan setelah saya lagi dalam proses belajar, apakah semua hal menyukakan hati saya? Ada banyak hal juga tidak menyukakan hati saya. Tapi saya belajar untuk tidak langsung menunjukkan ekspresi saya. Tapi saya belajar untuk mulai berbicara. Ya. Tidak boleh bikin begitu. Itu kurang baik. Kita belajar sama-sama ya. Itu tidak menjatuhkan orang. Saya selalu begitu. Mari kita berjuang bersama. Kamu berjuang, saya juga berjuang. Itu menolong diri saya. Supaya celah itu tidak terbuka. Untuk saya kembali kepada Rina Wali yang dulu. Yang suka marah-marah. Yang kalau tidak pukul orang, belum puas. Ya. Seperti itu. Perlu mewaspadai hidup kita. Karena kehidupan kita bisa diwarnai dengan cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Ada orang percaya yang masih hidup secara duniawi. Ada orang percaya yang on off dengan Tuhan. Ada orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kemarin kami berdoa di Jaya Asri. Kami hampir 2 jam. Kami menyembah, kami berdoa, ya. Kami renungkan firman. Saya bagi firman dari Yohanes 4 ayat 23-24. Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Semua orang bisa menyembah. Semua orang bisa bicara tentang Tuhan. Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa, Tuhan begini bla bla bla. Tapi kau yang tahu hidupmu saat kau menyembah, itu pikiranmu lagi kemana-mana, atau saat kau menyembah, rohmu masuk dalam konektivitas dengan Tuhan. Kau yang tahu. Saya bisa menyembah dengan Pak John, tapi Pak John tidak bisa baca pikiran saya. Saya bisa katakan haleluya, engkau baik Tuhan, tapi di pikiran saya, anak-anak saya bagaimana ya di rumah ya? Iya toh? Saudara pasti punya pengalaman seperti itu. Saudara, waktu saudara sedang seperti itu, rohmu belum terkonek dengan Tuhan. Waktu rohmu terkonek dengan Tuhan, pikiran manusiamu sudah tidak boleh masuk ke dalam penyembahanmu dengan Tuhan. Dan orang yang terkonek dengan Tuhan, kebenaran Tuhan akan selalu memimpin hidupnya. Sekalipun celah itu sewaktu-waktu terbuka, ada kekuatan Tuhan untuk dia bisa menutup kembali dan bangkit dari situ. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga di hadapan Tuhan? Karena keselamatan itu tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Keselamatan itu tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Keselamatan bukan warisan. Keselamatan tidak bisa diwariskan Bapak Gembala kepada anaknya. Waktu Bapak Gembala misalnya mendekati waktu Tuhan panggil, Bapak Gembala bilang sama anak,
Saya sudah mau dipanggil Tuhan, jadi keselamatan ini saya turunkan buat kau ya. No, tidak. Keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadimu dengan Tuhan. Karena itu Roma bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan engkau berpikir orang tuamu hamba Tuhan, jadi engkau juga akan masuk surga. No, tidak. Jangan berpikir suamimu takut Tuhan, jadi istri akan masuk surga. No, tidak ada. Jangan berpikir istrimu takut Tuhan, jadi suami akan ikut masuk surga. Tidak ada. Tidak ada dispensasi mengenai keselamatan. Tidak ada. Masing-masing kita kalau sudah menyangkut keselamatan, masing-masing kita mempertahankan keselamatan kita di dalam Tuhan. Karena itu dibilang dalam bagian ini, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Dua-dua kerja, suami istri tidur sama-sama, tiba-tiba balik badan, hei, istri saya di mana? Cari keliling rumah, lapor polisi, cari, istri nggak didapat. Karena apa? Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah bawa. Kadang-kadang kita berpikir begini, cukup istri saya yang berdoa, sudah cukup. Cukup bapak yang berdoa, sudah cukup. Anak-anak bilang cukup, orang tua yang berdoa sudah cukup. No, anak-anak dengar. Ke surga itu tanggung jawab pribadimu. Karena Yesus datang menyelamatkan seisi dunia. Tapi dia bilang barang siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia yang akan diselamatkan. Dia datang kasih selamat semua orang, dia tidak batasi. Dia tidak batasi bahwa keselamatan berlaku untuk orang kaya saja, orang miskin tidak. Keselamatan berlaku oleh orang Kristen saja. Kadang-kadang orang Kristen berpikir surga itu punya dia. Surga bukan milik orang Kristen. Surga milik orang percaya kepada Tuhan. Saudara lahir sebagai orang Kristen, saudara potong pusat dengan doa orang Kristen. Saudara dibaptis, saudara mengalami segala sesuatu. Tapi kalau saudara tidak bertahan dalam hidupmu dengan Tuhan, saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Berdoalah supaya masa kesengsaraan besar engkau tidak ada di dalam situ. Karena masa kesengsaraan itu, ya, di situ orang hanya akan bisa berbelanja kalau dia punya tanda 666. Dan di masa itu kalau engkau baca di ayat-ayat sebelumnya, di masa itu engkau akan disiksa. Makanya Alkitab bilang usahakan di masa kesengsaraan seorang perempuan jangan dalam keadaan hamil. Usahakan di masa kesengsaraan engkau kuat untuk bisa berlari. Dan di masa kesengsaraan besar itu engkau akan ditantang iman percayamu kepada Tuhan. Kalau firman Allah merema dalam hidup, engkau pasti akan tetap berdiri kuat. Dulu saya punya buku tentang para martir. Gak tahu siapa yang pinjam, dia tidak kasih kembali. Itu menguatkan roh saya sampai hari ini. Kalaupun Tuhan izinkan saya melewati masa kesengsaraan itu, saya percaya saya tetap akan ada di kaki Tuhan. Saya baca seorang perempuan di Cina pada waktu dia ditangkap, ya. Lalu tangannya mau dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Tangannya sudah mulai dimasukkan dan mesin itu sudah mulai diputar. Lalu dia ditanyakan begini, mau menyangkal Tuhan atau tidak? Dia bilang, aku tidak akan pernah menyangkal Tuhanku. Lalu tangan itu mulai dimasukkan dalam mesin penggiling, jari-jarinya mulai hancur, ya, mulai hancur. Lalu dimatikan lagi mesin penggiling, ditanyakan lagi, mau menyangkal Tuhan atau tidak? Dia bilang, saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Tangannya dimasukkan lagi dalam mesin penggiling. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan waktu saya baca buku itu dan kesaksian dia. Pada waktu tangan yang masuk ke dalam mesin penggiling, dia tidak rasa apa-apa.
Dia tidak rasa apa-apa. Itu menjadi kekuatan buat saya. Saya berdoa supaya kalau bisa di masa kesengsaraan, Tuhan sudah angkat saya. Tapi kalau Tuhan izinkan pun masuk dalam masa kesengsaraan itu, ini akan menjadi satu kekuatan buat saya. Mungkin leher saya akan dipotong pada waktu itu, tapi pada waktu mereka gorok leher saya tidak akan rasa apa-apa. Kalau saya pertahankan Tuhan dalam hidup saya. Kesaksian perempuan ini menjadi kekuatan buat saya sampai hari ini. Menjadi kekuatan buat saya sampai hari ini. Karena apa? Saudara ingat peristiwa di Taman Getsemani? Waktu Yesus dalam posisi manusia merasakan penderitaan salib yang begitu luar biasa. Allah mengirim malaikat turun. Ada bersama-sama dengan dia, menguatkan dia. Dan itu menjadi kekuatan bagi dia untuk melangkah satu langkah lagi, untuk menang atas kuasa maut. Sehingga menghadapi peristiwa salib, dia tenang menghadapi sampai menyelesaikannya. Dan dikatakan, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu usahakan nyawaku. Pada waktu dia bangkit, dia turun ke dunia orang mati. Petrus katakan, ada banyak orang katakan dia bikin KKR di sana. Dia bilang tidak perlu bikin KKR di dunia orang mati. Karena dunia orang mati tidak ada KKR. Dulu mati tidak dalam Tuhan, ya mati dalam Tuhan sudah, tidak ada perpindahan. Orang mati tidak dalam Tuhan pindah ke orang mati dalam Tuhan. No, tidak ada seperti itu. Ya. Tapi dia turun memproklamasikan bahwa kuasa maut tidak berkuasa atas dia. Itu. Ya, saudara dalam Tuhan, saudara satu waktu saudara dan saya dipanggil Tuhan, bukan karena pekerjaan roh maut, tapi memang sudah waktunya Tuhan membawa kita kembali. Saya berdoa kita semua umur panjang dulu, karena tugas kita belum selesai. Gereja belum terbangun, jiwa-jiwa banyak belum kita tuai buat Tuhan. Tuhan kasih kita umur panjang, sampai pergumulan kita dengan gereja terbangun. Tuhan penuhi gedung itu dengan jiwa-jiwa. Ada pos-pos yang boleh terbuka, ada jiwa-jiwa yang dituai. Dan biarlah dalam ukuran Tuhan, kalau Tuhan menilai sudah cukup pekerjaanmu di bumi anakku, kembali, maka kita dibawa kembali. Berjaga-jagalah dengan hidupmu, karena keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi. Bagian ketiga yang terakhir, kenapa kita perlu berjaga-jaga dengan hidup kita? Karena Tuhan pasti kembali. Tuhan pasti kembali. Tuhan pasti datang kembali untuk menjemput kita. Tapi kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena hari dan waktunya kita tidak tahu. Kemarin saya dikirimkan video sama Ibu Deti, ya, di Nigeria ya. Orang lari ke hutan berkumpul karena katanya tanggal 23 September Tuhan datang. Iya. Tapi saudara, kita mau baca satu ayat yang akan menguatkan kita di sini. Dia bilang begini, dalam ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, malaikat saya tidak tahu. Kok ada orang bisa taruh tanggal Tuhan datang? Nah, inilah penyesat itu. Jadi kalau saudara tidak kuat dengan Tuhan, saudara juga akan jual segala hartamu. Tahun berapa? 10 tahun lalu kalau tidak salah Bapak ya, di Bandung ya, juga terjadi seperti itu. Mereka jual semua harta mereka. Mereka naik ke puncak karena tunggu Tuhan mau datang. Tunggu Tuhan tidak datang, tapi barang-barang sudah jual semua. Tuhan pasti datang, amin. Tuhan pasti datang, amin. Kita tidak tahu hari dan waktunya karena dia bilang, kalau kita tahu kita akan bertobat semua. Kenapa kita tidak tahu? Supaya kita berjaga-jaga dengan hidup kita. Kita waspada dengan hidup kita, supaya waktu dia datang di tengah malam seperti pencuri, ada orang berseru, malaikat songsonglah dia, mempelai datang songsonglah dia. Kita dalam posisi sebagai mempelai yang menunggu dalam kekudusan hati, dalam kekudusan pikiran, dalam kekudusan
bersikap, dalam kekudusan perkataan, dalam kekudusan langkah-langkah kita, sehingga kita boleh menyambut Dia dan perjamuan dengan anak domba Allah. Jangan saudara bilang begini, dari 10 tahun lalu bilang Tuhan mau datang, sampai sekarang Tuhan tidak datang. Saya hidup main-main dulu lah, kan belum tahu kapan Tuhan datang. Waktu engkau sedang hidup main-main, tiba-tiba Tuhan datang. Maka perjalananmu yang 30 tahun serius dengan Tuhan, lalu engkau mulai bosan dan engkau main-main. Dalam 1 tahun perjalananmu main-main, Tuhan pas datang di tengah-tengah. Engkau dalam posisi main-main dengan Tuhan. 30 tahun engkau serius dengan Tuhan, tidak bisa menjadi dasar bagi kau untuk ketemu Tuhan. Tetap tidak bisa. Maka 30 tahun akan menjadi percuma. Hanya karena engkau bosan tunggu Tuhan, dan engkau mulai main-main dengan hidupmu. Karena engkau pikir, Tuhan kan belum tentu datang besok lusa. Tapi dalam kondisi main-mainmu dengan Tuhan, Tuhan datang. Tuhan akan bilang, keluarlah, aku tidak mengenal engkau. Kalau kau yakini Tuhan pasti datang, berjaga-jagalah dengan hidup. Waspadalah dengan hidup. Saya suka mendisiplinkan diri saya sendiri. Saya hamba Tuhan yang suka disiplinkan diri saya. Kalau saya ada berbuat sesuatu yang Tuhan tidak suka, dalam hal apapun, saya akan datang ke gembala dan saya bilang, jangan kasih saya pelayanan dulu. Itu saya. Saya mau beres dulu di hadapan Tuhan. Waktu saya tahu saya sudah pemberesan dengan Tuhan, tidak ada satu hal pun yang bisa mendakwa saya atau mengintimidasi saya. Saya sudah menang dari hal itu. Saya akan datang, saya bilang, saya siap untuk berdiri di altar. Pada waktu saya berdiri di altar, tidak ada yang bisa mendakwa saya. Tidak ada yang bisa mengintimidasi saya. Karena saya sudah menang di hadirat Tuhan. Saudara, kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Karena waktu kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, Tuhan sedang menilai hidup kita. Waktu kita tidak jujur dan tidak beres dengan hidup kita sendiri, Tuhan sedang menilai hidup kita. Waktu kita berpura-pura di hadirat Tuhan, seperti kita beres dengan Tuhan, padahal kita sedang tidak beres dengan Tuhan, Tuhan sedang menilai hidup kita. Kemarin di lapas saya bilang, sebelum Tuhan bongkar dosamu lebih dulu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, saya pikir ini kan orang tidak tahu. Saya pikir ini kan dia tidak tahu. Saya pikir ini kan suami saya nggak tahu. Saya pikir ini kan anak saya nggak tahu. Bikin lagi 1 kali luput, 2 kali luput, 3 kali luput, 4 kali luput, kelima kali Tuhan yang bongkar. Kalau Tuhan yang bongkar itu ngeri. Seluruh dunia bisa tahu. Tapi walaupun Tuhan sudah bongkar, engkau jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tetap bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Yesaya bilang, dosamu mau merah seperti kirmisi pun, Tuhan sanggup buat dia putih seperti salju. Dan sekali Tuhan menghapus dosamu, Dia Tuhan yang tidak pernah ingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Dia membuang dosamu sejauh tubir laut. Dia membuang dosamu dari timur ke barat. Saudara tidak bisa menahan mulut orang untuk menceritakan hidupmu. Kalau ada hal-hal yang kau buat orang lain tahu. Tapi satu hal yang harus kau tanam dalam hidupmu, pengampunan Tuhan lebih berharga buat hidupmu. Karena pengampunan Tuhan akan membawa aku ke surga. Kau yang bicara kelemahanku, belum tentu kau lebih baik dari aku. Mulai bangun hidupmu. Bangun hidupmu di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari Bapak Gembala. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu. Dream Pastor Worship.
Sebentar, ada pesan untuk kita. Oke, 1, 2, 3. Tuhan akan membesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan selalu memberkati jalan Tuhan. Apa saja yang aku kerjakan selalu bisa berterobosan akan menjadi bagianku. Pemerangan dan kekuasaan ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman Tuhan lagi, impian jadi nyata. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya doa Yabes ini menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Biarlah semua menjadi kekuatan, semua jadi peringatan bagi kami untuk kami berjaga-jaga, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Terima kasih. Kami tidak boleh masa bodoh. Kami harus membaca situasi, karena kami tahu Kau memberikan kami hikmat itu kepada murid-murid-Mu untuk berjaga-jaga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Sepanjang minggu berjalan, hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu nyata di tengah-tengah umat-Mu. Lindungi mereka, jaga mereka di mana saja mereka berada, melakukan aktivitas mereka. Tangan Tuhan terus menaungi mereka. Tangan Tuhan terus menggiring mereka
ke air yang tenang, di mana mereka mendapatkan kekuatan baru. Di sana mereka bertumbuh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih di setiap aktivitas umat-Mu, sebagai apapun profesi kami, Tuhan memberkati kami melalui profesi-profesi yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Semua belalang, pengeri, pelahap, pelompat, kami hadir di dalam nama Yesus. Tidak lagi mengganggu umat-Mu, tidak lagi menyentuh kehidupan mereka. Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu. Kau akan menggiring mereka kepada air yang tenang. Mereka akan mengalami progres, mereka akan mengalami kekuatan baru bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh persembahan yang umat-Mu bawa, Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kau akan mengisi kembali di dalam lubung-lubung mereka, agar mereka hidup di dalam kecukupan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Kau Bapa. Kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami, menuntun kami. Dengan tidak kurang suatu apapun kami akan tiba di tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah tetap ada dalam pengendaliannya, ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Bangsa kami tidak dalam sedang baik-baik saja, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menuntun bangsa kami. Engkau Tuhan yang menolong bangsa kami untuk tetap ada di dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi, semua karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpujilah kekuatan-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota-kota kami. Saat ini juga kami ada sesuatu yang terjadi, keamanan kami terganggu, ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Biarlah Tuhan menolong kota kami, keamanan kota kami. Semua orang yang punya rencana jahat atas kota ini, Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami hati, kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Biarlah kota kami tetap aman-aman saja. Biarlah kota kami terus ada, berjaga-jaga bagi kota kami. Bangkitkan para pendoa-pendoa untuk berdoa untuk kota, keamanan kota kami. Terima kasih Tuhan. Ada menara-menara doa yang terbangun di dalam kota-kota kami untuk mereka berdoa, menjaga, doakan kota kami, karena di mana kami ditempatkan, keamanan kota kami itu menjadi tanggung jawab kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah kuasa-Mu, terpujilah semua yang kami telah rencanakan. Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati perayaan Natal jemaat ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami. Rencana untuk ulang tahun, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Rencana untuk som di Korda, Tuhan, hamba sebagai ketua Korda, hamba berdoa biar semua boleh berjalan di dalam rancangan Tuhan. Semua formulir yang telah disebar, Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu untuk menyiapkan diri untuk sama-sama mengikuti pengajaran som di dalam Gereja Betani Indonesia. Dalam rencana Tuhan menolong kami dalam bulan-bulan Oktober atau November kami akan memulainya. Biarlah rencana ini terjadi di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa syukur kami. Semua yang melayani hari ini Tuhan, kembalikan apa yang mereka butuhkan. Kau tahu, Kau mengenal setiap kami. Apa yang kami berikan, Kau pasti mengembalikannya di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, tambah-tambahkan seluruh hikmat-Mu ada di dalam hidup mereka. Biar pelayanan kami selanjutnya lebih dari pada yang hari ini. Terima kasih, memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang duduk berdiri dan tadakan tanganmu. Terimalah berkat.
Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa akan menyertai engkau. Bapa akan melindungi engkau di mana saja engkau berada, di mana saja engkau melakukan aktivitasmu. Bapa akan datang dan menjaga dan melindungi. Kasih dari Yesus Kristus menaungi menyertai kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Persekutuan yang indah manis terjalin bersama Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus kita terima semua janji dan berkat-Nya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan.